Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan mengenai problem kurangnya dokter spesialis di Indonesia, khususnya spesialis paru-paru. Salah satunya adalah karena susahnya membuka program studi spesialis paru-paru akibat adanya 3 perguruan tinggi besar dan terkenal di Indonesia yang tidak mau memfasilitasi pembukaan prodi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga akhirnya Kemenkes mengirim dokter-dokter Indonesia itu untuk belajar spesialis paru-paru di Tiongkok. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai kesusahan membuat pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini? Berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke, mungkin ya kita kalau lihat ya dari sektor pendidikan kesehatan juga banyak carut marut ya, mulai dari khususnya untuk dokter spesialis ini yang kasus perundungan. Terus lalu yang kali ini 3 universitas besar Indonesia ini nggak mau istilahnya bagi ilmu lah gitu ya untuk universitas lain gitu loh. Jadi emang ini semua istilahnya udah tersistematis lah kondisinya. Jadi nggak aneh kalau banyak warga Indonesia tuh berobat ke luar negeri ya, termasuk Presiden SBY sendiri ya dulu ke Singapura gitu. Itu nggak aneh gitu. Jadi maksud saya ya, daripada ini serba salah nih. Jadi di satu sisi mau jaga kualitas dokter Indonesia ya kan, ada sisi itu. Satu lagi juga mau istilahnya protek dokter-dokter lokal dari praktek dokter asing ya kan. Di satu sisi lain juga kita juga butuh banyak dokter spesialis di Indonesia. Jadi supply and demand-nya nggak ketemu ini nih. Jadi banyak dokter spesialis itu dokter spesialis banyak yang istilahnya kerjanya udah kayak zombie gitu loh. Yang mana kan kalau kita tahu dokter itu kan mesti update ilmu juga, jaga dia punya stamina dan lain-lain ya. Yang ada terjadi dokter spesialis itu kayak dewa gitu loh. Karena pasiennya kebanyakan, terus nanganin pasien kebanyakan gitu loh. Jadi kualitas turun, kuantitinya juga nggak cocok dengan kebutuhan, tapi di lain sisi juga dicegat dokter asing praktek di Indonesia. Ya udahlah, orang Indonesia pusing-pusing ya terbang aja ke Penang, kemana gitu loh. Jadi kalau mau maju ya, kayaknya emang mesti dirombak tuh dari awal belajarnya dulu itu, yang perundungan segala macam perundungan tuh mesti diberantas itu. Itu udah pasti udah puluhan tahun lah. Itu kalau yang bilang nggak ada perundungan itu berarti buta itu yang ngomong gitu ya kan. Gitu loh. Jadi dari belajarnya dulu mesti dibenahin, terus perizinan dan lain-lain. Kalau perlu ya buka aja lah buat dokter asing, biar dokter sini juga kalau emang benar-benar tujuannya adalah mengobati bukan bisnis, ya tetap aja belajar gitu loh, nggak usah takut tersaingi oleh dokter asing. Gitu dah. Makasih. Jadi gini ya, memang kita kekurangan dokter spesialis ya. Jadi gini Bung Anto, di banyak negara ya, kalau mau ngambil spesialis itu di rumah sakit. Untuk Indonesia saya nggak tahu ya, apa Indonesia ini satu-satunya ya kan, untuk ngambil spesialis harus di perguruan tinggi gitu kan. Tapi pada banyak negara untuk ambil spesialis nggak perlu di perguruan tinggi, hanya cukup di rumah sakit. Jadi kan berarti dokternya itu, calon dokter spesialisnya nggak keluar duit, nggak keluar uang gitu loh untuk ambil spesialis di rumah sakit ya. Tapi kalau mengambil spesialis di perguruan tinggi itu kan biayanya tinggi, jadi harus keluar duit gitu, harus keluar uang gitu kan. Jadi saya rasa begini, kalau dalam UUD 45 yang namanya kesehatan itu kan kewenangan penuh negara harusnya. Tapi semenjak dibentuknya ID, ini kewenangannya ini kok jadi ke ID. Jadi ke ID. Jadi di UUD 45 kewenangannya itu ada di negara. Ya kan, dalam hal ini Kemenkes ya. Gitu. Tapi di undang-undang kesehatan yang ada itu lebih ke ID. Ini masalahnya di sini. Bagi saya ini yang harus
kita revisi. Pemerintah harus berani, negara harus berani untuk merevisi. Bagi saya, yang namanya organisasi profesi itu harusnya hanya berperan sebagai operator, bukan regulator. Kalau saat ini kan sepertinya organisasi profesi itu bergerak sebagai regulator. Padahal harusnya mereka hanya sebagai operator, sedangkan regulatornya harusnya tetap di negara. Dalam hal ini pemerintah, Kemenkes, ya kan? Jadi dalam hal ini saya rasa seharusnya Kemenkes lebih induk gigih. Karena undang-undang di atasnya kan sudah jelas, ini adalah kewenangan negara, bukan organisasi profesi. Oke. Sebagai orang awam di bidang pendidikan sama kesehatan gitu ya. Cuman kalau dipikir statementnya muncul dari seorang menteri dari Kementerian Kesehatan yang berwenang di situ, dia bilang ada kesulitan terkait pengadaan dokter spesialis paru-paru karena ada 3 kampus besar gitu yang tidak jelas alasannya. Yang persulit itu kan harusnya saya assume 3 kampus ini negeri lah kemungkinan ya, nggak baca UPI, UGM, satunya UDIP, Unair atau apapun itulah. Tapi kan ada dalam kewenangannya negara ya selaku selaku regulator, tadi pakai istilahnya Bu Mada gitu ya. Jadi artinya kita harusnya bisa kendalikan gitu, jangan kita disetir oleh organisasi yang ada di bawah kita gitu. Artinya sebagai perguruan tinggi yang punya tujuan menciptakan masyarakat yang cerdas gitu ya, kita punya dokter yang cerdas, spesialis paru-paru sih kita bisa atur gitu. Artinya alasan gitu harusnya nggak masuk lah dari seorang kementerian gitu ya. Semoga bisa kita atasin ini, nggak tahu yang tak idinya atau dari kampusnya yang menghalang-halangnya ada apa ini gitu. Jadi ya semoga bisa diselesaikan. Udah sih, thank you. Ya, Kemenkes kan punya kebijakan lah ya, di mana pegawai perguruan tinggi yang negeri baik swasta baiknya sudah mulai mengikuti peraturan dari Kemenkes seperti itu. Jadi nggak perlu sebenarnya kirim-kirim ke luar negeri untuk pendidikan dokter spesialis paru, sebenarnya bisa dikurangi juga, ataupun tidak perlu, ataupun hanya mengirimkan 1 atau 2 orang saja yang memang nanti akan ilmunya di-share di dalam negeri gitu kan, daripada menghabiskan APBN akhir tahun ini mungkin ada sisa ya dia kirim aja orang-orang itu ke Tiongkok. Seperti itu. Jadi sedikit miring-miring negatif lah opininya, padahal kan secara kita punya budget untuk membuat suatu kebijakan di mana setiap perguruan tinggi wajib ada spesialis paru dan lain-lain seperti itu sih. Saya senang topik ini. Yang lalu kan udah saya singgung ke Bung Beni ya waktu jam 5:30 ya. Kalau hebat ya Indonesia ini juara jadi mafia. Ada mafia kedokteran, mafia profesor, udahlah mafia, bukan cuman mafia sabu-sabu aja, mafia banyak mafia. Ya ini kan salah satunya. Ini pertanyaan saya gini loh, ini setingkat menteri aja, menterinya ngeles, ngalah, terus minta tolong sama negara lain untuk diterima kuliah di sana. Terus kalau kita nggak nunggu mati, kalau kita nggak punya duit. Tapi ada yang ngomong katanya gini, yang penting itu BPJS. Kalau BPJS itu nggak kekurangan dokter. Oh my God. Jadi gini ya, dokter di Indonesia itu sebenarnya dokter umum semuanya itu cuma 150.000 dokter. Dan 150.000 itu masih kurang 124.000. Berarti kurangnya kan separuh lebih ya. Itu kalau menurut rasio. Lalu spesialisnya 49.000 itu masih kurang 24.000. Berarti kurangnya 60% kan? Itu bukan kurang kan, Bung Anto?
Kalau kurang tuh ya 5%, 10% kayak. Nah, jadi di sini yang mau saya tekankan, nggak usah heran kalau pasien BPJS ngantri dan dilempar kayak bola ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Ya, kalau dokternya aja mau monopoli spesialis paru, monopoli spesialis kardiologi, monopoli semuanya deh ya, pokoknya dibagi-bagi. Nah, apa mungkin mereka mau bekerja kepada rumah sakit yang gajinya BPJS? Iya kan? Makanya kan kalau BPJS mau ke internis atau mau ke spesialis, pasti kan susah tuh. Nggak usah lagi nunggu spesialisnya. Jadi kalau kita ke BPJS itu sebenarnya cuman dokter umum. Kalau dokter umum nanti sudah berkali-kali tidak sembuh, baru dicari 1-2 hal, belum tentu juga ke spesialis. Nah, pertanyaan saya sekarang ya, 59% dokter spesialis itu berada tempatnya di Jawa. Berarti cuma 40% yang ada di daerah 3T atau daerah luar Jawa. Luar Jawa, sorry, bukan 3T, daerah luar Jawa. Bayangin aja 40% dari 49.000 loh Bung Anto. 40% dari 49.000, let's say 50.000 ya jumlahnya ya, 50.000 kalau 40% itu cuma 20.000 di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa tidak. Bisa nggak dibayangin, kasihan banget mereka. Iya kan, yang tinggal di Pulau Jawa kan kasihan banget. Nah, terus kemarin saya ngeliat ada video bapak-bapak yang memposting di mana dia men-shoot ada yang ngantri ke Penang. Di airport rame, di dokter kompleks dokter di Penang juga rame, ngantri kayak ngantri sembako. Nah, pertanyaan saya, kalau yang punya duit aja lari, bagaimana dengan yang nggak punya duit? Emang yang pakai BPJS pasti dijamin bagus pelayanannya. Jadi sebenarnya nggak salah kalau Pak Budi itu mengatakan berapa juta, berapa ratus orang yang meninggal karena jantung, kita kekurangan dokter jantung, kayak gitu kan pernah itu udah dikatakan. Nah, hal-hal seperti ini kan lucu. Padahal RS kita tuh semuanya 3.000 RS loh. Tapi yang memiliki kayak mengoperasikan pendidikan spesialis itu cuma 420. Dan hasilnya kita itu masih kurang banyak. Jangan lagi yang namanya dokter spesialis yang kurang banyak. Dokter umum pun kita masih kurang banyak. Lah, pertanyaan saya, menciptakan dokter itu kan nggak semudah kita makan nggak suka rujak, kalau nggak beli rujak nggak suka rujak, lempar, buang, ganti beli yang lain kan. Nah, tapi kalau sekarang dokter kan otomatis minimal 25 tahun dari lahir sampai ke kuliah. Coba bayangin, jadi kalau yang lalu kita menghujat-hujat bahwa mau impor dokter gila, nggak nasionalis, bla 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 dan sebagainya, lucu kan? Makasih. Yang susah kemauannya, baik dari ID maupun dokter spesialisnya, karena semakin banyak dokter spesialis, kan kesempatan mereka untuk mendapatkan income semakin kecil. Itu Bung Anto. Itu satu. Ya, kedua yang saya dengar juga ada teman saya yang dokter, apakah ada spesialis, itu faktanya juga secara umum kan kita tahu bahwa untuk memperoleh kesempatan pendidikan spesialis itu perlu uang pasti, kedua perlu koneksi.
Manto. Nah, itu kan sangat sulit gitu. Sebenarnya banyak orang pintar Indonesia yang bisa dijadikan kader-kader spesialis. Cuma yang susah itu kemauan dari pejabat-pejabatnya dan dokter, termasuk organisasi dokternya. Terima kasih. Ya, masalah pengobatan kita mah carut-marut, Ben. Ada bilang asal-asalan, ada bilang kemahalan, gitu. Jadi nggak tahu mana. Tapi Akong sih nggak mau pusing. Yang penting kalau Akong dewa kaya aja ada raja obat, jadi nggak usah ke dokter, ada dewa obat. Ngapain gua pusing, bener? Ya ini saya melihat ya, itu kan ujung-ujungnya nih dari ID itu, ya, yang keroknya tuh di situ semua. Harusnya dokter-dokter yang menyatakan begitu itu harus dipenjara, Pak. Kenapa? Karena tidak ikut mencerdaskan berbangsa ya. Itu bikin bodoh, monopoli, dan itu suatu kejahatan tersendiri. Begitu. Itu apa? Sedikit atau banyak tuh bikin bodoh bangsa sendiri tuh, bangsa Indonesia. Oke. Itu harus diusut tuh. Kenapa orang mau bikin apa devisa negara supaya jangan lari dialang-alangin. Ya kalau begitu caranya kan otomatis berobat di luar negeri. Habis itu yang anak-anak Indonesia yang berpotensi, yang pinter-pinter, yang bertalenta di kedokteran, dialang-alangin. Itu kan juga sama aja ya, membunuh bakat ya. Itu bikin Indonesia nambah bodoh tuh. Dan orang yang mendukung seperti itu tuh harus dipenjara, harus berani diusut. Itu kejahatan intelektual. Tapi Pak, iya ini tema ini ini kita coba lihat sekarang di sepak bola tuh, di sepak bola itu saya sebenarnya angkat topi. Sepak bola itu kan kita sekarang demi untuk kemajuan sepak bola, kita nggak usah malu mengatakan bahwa kita masih belum cukup ilmunya. Lantas kan kita itu sering bilang, wah jumlah penduduk Indonesia ada 200 lebih sekian, masa cari 11 pemain nggak bisa? Kan nggak bisa gitu perbandingannya. Kan? Kalau ilmu kita kurang ya seperti sepak bola ya kita harus akui kita kurang, kita cari pemain yang dengan kata lain yang aturannya diperbolehkan naturalisasi ya lakukan. Bener gak? Sepak bola kan gitu, dan kita melihat hasilnya sekarang udah lebih baik walaupun masih ada yang nyinyir. Nah, ini terhadap kesehatan juga sama. Saya melihat kalau nggak salah peraturan yang powerfulnya itu di ID udah mulai sedikit dipretelin ya. Kalau nggak salah ya, Bro. Nah, kali ini Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin ya dia. Ini kelihatannya cukup profesional. Kalau dengan mengatakan bahwa sekolah spesialisnya kurang dan lain-lain, artinya kan dibuka pintu untuk dokter asing, ya kan? Ya silakan lakukan, kenapa enggak? Kita punya rumah sakit kan ada, swasta kan mampu bangun. Yang kekurangan apa? Tenaga ahli sama, betul, dokter spesialis, tenaga ahli sama mungkin di manajemen perlu semakin ditingkatkan. Kalau Bro Benny pergi ke rumah sakit, beberapa rumah sakit sekarang yang seperti Mitra Kemayoran ya, saya sebut nama nggak apa-apa nggak apa-apa. Semakin upgrade sistem dia. Di dalam hal pasien udah mulai menggunakan pendaftaran dengan online segala macam, udah terus. Nah kalau dokter spesialisnya kurang ya undanglah dokter luar. Dan yang pasti jangan terlalu banyak izin, apalagi harus ke ID. Cukup dari Menteri Kesehatan atau yang terkait aja yang memang wajar. Ya kita undang mereka datang dulu, kan kita untuk masyarakat kita juga. Tujuannya juga supaya devisa kan nggak kabur ke luar negeri, Bro. Ya kan, kalau kita ke luar negeri ngopi kan nggak apa-apa, Bro. Nah, saya pikir ini Pak Budi ini kita mesti dukung lah. Dukung dengan menggunakan tenaga ahli untuk membuka jalan dulu. Karena Indonesia itu begitu luas. Ya kan, dokter kan nggak boleh hanya di Jakarta. Kota-kota lain juga harus tersedia walaupun tentu dengan perbandingan jumlah penduduk. Ya kan, jadi prinsip saya ini Pak Budi yang dengan mengatakan sekolahnya kurang, artinya kan mengundang, ya itu yang didukung. Dukung. Kalau sekedar membangun rumah sakit yang bagus, saya kira
pengusaha sini mampu lah. Itu ada beberapa konglomerat mereka mampu. Nah, tetapi yang seperti ini pemerintah harus dukung. Mari kita dukung pemerintah, bro, supaya besok-besok kalau kita pusing-pusing kita nggak usah berobat ke Pineng, bro. Jadi gini ya, saya sedikit agak berbeda. Cuman maksudnya gini, mungkin ada beberapa hal ya yang kita, kebetulan saya ini punya banyak teman ya yang di bidang kesehatan dan saya tahu pasti bahwa sebenarnya tidak seperti itu ceritanya. Pertama, ini tuh tidak terlibat dalam pendidikan, sistem pendidikan spesialis, nggak ada hubungannya dengan ini tuh. Yang kedua, sistem pendidikan itu kan selama ini kan university based. Artinya pendidikan itu dilakukan dari universitas. Nah, ini yang Pak Budi ini mau merubah ke hospital base. Nah, itu hospital base itu ada beberapa kejadian, beberapa negara itu menganut seperti itu, hospital base. Jadi rumah sakit dengan dokter spesialis yang ada di sana yang melakukan pendidikannya. Cuman ini kan rumit, Pak. Mendidik seorang dokter itu kan bukan barang mendidik orang jadi inter sepak bola gitu loh. Kenapa? Yang dihadapi ini manusia. Ya kalau salah, didikannya salah, terus gimana? Sedangkan hospital base aja masyarakat masih menganggap bahwa banyak dokter yang keluarnya sembarangan gitu loh. Artinya tidak qualified. Nah, ini kan berarti membuktikan bahwa memang tidak semudah itu mendidik spesialis. Bolehlah Anda mengambil spesialis dari luar. Pertanyaannya, memang spesialis dari luar mau dipekerjakan di negeri kawasan-kawasan yang Indonesia terpencil. terluar ya. Ada yang mau, ada yang mau. Mau gaji berapa? Sekarang kita mau kasih dia gaji berapa? Pegawai asing, mau gaji orang dokter aja nggak mau kok. Nggak bisa Indonesia ini menggaji dokter untuk tetap ditempatkan di pelosok. Harus cari sendiri. Lah kan nggak kuat Indonesia dibayar semua itu. Nah, ini artinya memang ada kesenjangan. Iya, ada dan harus diatasi. Ya, untuk pemerataan, ya, keadilan, ya. Dan setiap rakyat itu berhak atas pelayanan kesehatan yang optimal, benar. Tetapi pemerintah harus memikirkan benar pembayaran kepada dokter. Jangan sampai dokter ditempatkan di pelosok desa lantas tidak mendapatkan penghasilannya yang layak. Terus gimana? Memang hidup ini pengabdian, kan repot. Kalau ya banyak sih harusnya dokter punya sifat pengabdian. Ya benar, tetapi dia juga manusia, dia harus hidup layak gitu lah. Komentar bermacam-macam. Saya disclaimer dulu ini, ikut-ikutan Mas Bin, disclaimer dulu ya. Iya. Apapun komentar para pendengarnya, penilaian akhir terserah pada pendengar. Disclaimernya. Jadi kalau dokter spesialis susah, universitas susah diajak kompromi juga. Dukun harusnya berbicara, dukun. Kok dukun? Iya, ya kan susah dokter spesialis. Itu aja. Kalau kita ngomong masalah pendidikan kedokteran, masalah spesialis, kita kan lihatnya kan supply sama demand. Kalau demandnya tinggi, kenapa supply-nya nggak diperbesar? Betul. Ya gampangnya kan gitu ya. Nah, tapi kan beritanya bahwa untuk supply itu kan dihambat, ya, dengan katanya alasannya nggak jelas. Ya gampangnya gini, kalau kita mau main hukum ekonomi yang paling gampang ya, biarin aja semua orang mau sekolah spesialis, biarin aja, nanti mereka akan mencari tempat untuk berusaha, untuk berkarya, mau itu dia untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya atau dia mau benar-benar berkarya untuk masyarakat, untuk kemanusiaan, itu terserah ke dokternya masing-masing. Kita nggak usah ngomong, oh dokter akan mencari uang dan kaya dan seterusnya. Kita nggak usah ngomong seperti itu. Nah sebetulnya kalau masalah itu kan
bisa, kalau kamu mau kaya ya silakan di kota, di rumah sakit swasta, semua itu kan ada pilihan. Ya. Nah kemudian kalau Indonesia bisa mendidik dokter spesialis cukup banyak, cukup baik, bisa nggak diekspor? Bisa Pak. Bisa banget Pak. Jangan sampai kita ekspornya itu tenaga-tenaga yang tidak terdidik, tidak terampil, ya. Jadi kita pun juga akhirnya bisa membantu negara lain untuk kesehatan mereka, tapi Indonesia tidak kekurangan, itu intinya. Betul. Nah, permasalahannya adalah kenapa? Saya nggak tahu nih. Oh, ID itu tidak ikut campur. Iya, betul. Tapi ID itu membawai dokter-dokter yang sama, yang menolak berdirinya pendidikan untuk spesialis. Saya nggak tahu apakah pendidikan spesialis itu sudah ada di universitas swasta. Saya nggak tahu ya. Apakah hanya ada di negeri aja, di monopoli? Apakah universitas negeri yang mempunyai jurusan kedokteran adalah anak tiri? Apakah dokter-dokter mereka yang di swasta itu bodoh-bodoh semua? Walaupun mungkin mereka lulusan luar negeri, lulusan Singapura, Jepang, Eropa, Amerika, Australia, mereka dicap bodoh semua. Apakah dokter-dokter Indonesia mengklaim saya yang terbaik? Ya, jadi kembali lagi sama niat dari Menteri Kesehatan. Yang dipikirkan oleh dia itu bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa tertangani dengan baik. Mau busung lapar lah, mau yang batuk pilek lah, tapi ada dokter. Nah, kalau nggak bukan cuma batuk pilek, tapi ternyata TBC atau mungkin sampai ke kanker dan seterusnya, itu kan membutuhkan tenaga ahli, spesialis, dan itu seringkali sulit untuk di daerah-daerah yang kita ngomongnya minus, terpencil dan terluar mungkin ya. Ya, dokter-dokter yang sekarang sudah profesor, dokter, ahli, super spesialis dan seterusnya tidak punya empati selain hanya duit. Ya, itu sebetulnya kan yang diinginkan oleh Menteri Kesehatan. Oke lah, Menteri Kesehatan tidak 100% benar, tapi duduklah bersama. Mari kita selesaikan bersama untuk bangsa negara ini. Setuju Pak, setuju. Ya, kalau masalah nanti, wah ini mereka pasti menginginkan income yang tinggi, mereka juga nggak mau hidup susah, nggak mau hidup miskin, betul. Tapi apakah 100% dokter-dokter itu punya mental seperti itu? Bahkan dokter luar negeri pun juga apakah berpikiran seperti itu? Ya, jadi kalau menurut saya orang yang berpikir seperti itu, dokter-dokter yang berpikir seperti itu, biarlah dia berpikir seperti itu. Tapi saya yakin banyak dokter-dokter seperti Dokter Lo di Solo, yang dia benar-benar menggratiskan untuk orang-orang yang nggak mampu. Dia mendedikasikan hidupnya, keahliannya untuk masyarakat. Dan itu ada banyak. Jadi gini, ada temen nih, kalau jujuran ngomong lah, kenapa di perguruan tinggi negeri itu sendiri juga bermasalah. Percaya nggak, bro? Temen saya sendiri mau masuk spesialis di negeri, itu sampai diomongin, udahlah, nggak usah masuk, karena ada sentimen ras. Jadi kalau dibalik tanya, oh ya memang perguruan tingginya bermasalah. Nah, adik saya contoh, lulusan Olimpiade Biologi, lulusan Tokyo. Jadi dia apply kedokteran di salah satu universitas swasta. Diterima. Lalu dia apply di Nanyang dan di Tokyo diterima. Nah, sekarang saya balik bertanya, memang ID tidak terlibat? Katakanlah orang Indo yang kuliah di luar negeri spesialis paru, dia balik, bisa praktek nggak, bro? Ribet kan? Nah, di kitanya sendiri bermasalah, baik itu di perguruan tinggi negeri
di internal ID juga quote in quote ada problem. Jadi semua ini farmasi juga dikuasai oleh kartel mafia. Kita tahu bagaimana dokter dibeli. Itu udah bukan rahasia lagi. Lu pokoknya bikinin resep ini supaya targetnya tercapai. Lah, ini udah kayak benang kusut. Menteri pekerjaannya memang kita akui berat. Mudah-mudahan dia bisa settle. Itu aja sih, bro. Ya, Pak Tony betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau buka di Indonesia itu, ini kasus yang seperti diundip. Tokoh-tokoh bapak-bapaknya universitas inilah yang melindungi. Itu kartel di dalam itu benar terjadi. Boleh tanya ke semua dokter yang sekarang sedang residen nih. Itu semua diperosnya habis tuh. Sudah diperes, dikerjain lah, bullying itu terjadi. Boleh tanya ke semua dokter residen yang seluruh Indonesia. Itu cuma mereka tuh tutup mata, itu kayak mata kuda. Gitu. Menteri pun tahu. Sehingga kasus yang bullying sampai meninggal itu bunuh diri, itu kan telah terbuktikan sekarang. Awalnya apa? Tidak ada bullying. Semua di universitas kedokteran itu sama, mau dari dokter gigi, dokter bedah mulut, semualah spesialisnya itu sama. Kalau di internal kita aja seperti itu penerimaan baru dari residen spesialis itu sangat-sangat sulit. Hanya beberapa gelintir kan, katakanlah Unhas hanya terima 7 orang, hanya UI hanya terima berapa orang. Loh, kenapa? Emangnya kita tidak usah bicara rasis itu pasti terjadi. Ya, tapi nggak usah bicara rasis deh. Bicara yang daftar aja itu dipersulit. Harus ada surat rekomendasi segala macam lah semua. Itu dipersulit. Nah, kita memang kekurangan, betul seperti omongan yang tadi bahwa orang lulusan luar negeri apa mau dipekerjakan di Indonesia, di daerah terpencil gitu ya. Iya, bukan, kita bisa bicara itu. Orang Indonesia sendiri yang mau ambil spesialis itu banyaknya minta ampun, tapi dipersulit. Dipersulitnya dalam hal daftarnya harus bertahun-tahun baru bisa dapat. Harus bayar sekian. Harus dikerjain habis deh. Nah, sehingga kita sendiri shortage spesialis. Orang luar banyak dulu teman-teman saya lah, saudara saya sendiri yang lulusan luar mau balik nggak bisa, izinnya nggak bisa. Nah, itu kasusnya beda lagi. Jadi ujung-ujungnya adalah kita tolonglah permudah. Ini tahu itu semua dokter di Indonesia, walaupun tanya jujur, pasti buka. Pasti, saya jamin 1000% semua dokter residen pasti mengalami. Mau dari dokter apapun. Itu kita tutup mata, kita tuh nggak berani buka, nggak berani ngomong. Teman saya nekat nih, ada satu nih, istrinya lagi ambil spesialis. Nanti setelah istrinya lulus, dia akan buka siapa-siapa aja, list-listnya dia sudah ada. Nah, keluarkanlah seluruh universitas buka semua. Itu kebuka semua. Menteri Budi Sadikin itu betul gitu loh. Cuma sekarang masih sungkan-sungkan dia, bukan setengah-setengah doang. Buka lebar-lebar pintu, habisin tuh. Nah, itu baru akhirnya bisa hidup. Itu semua, nggak usah di kedokteran, dimanapun sama lah kasusnya. Itu aja. Kenapa sih Indonesia udah merdeka 70-an tahun kayak begini, kayak masih zaman penjajahan gitu loh. Saya nggak habis pikir ya, mereka yang perguruan tinggi gelarnya udah S1, S2, S3 kok pikirannya masih kolot, kok pikirannya kayak mafia. Saya nggak habis pikir ya, apalagi ngaku-ngaku mungkin orang beragama lagi ya. Aduh, ampun deh ini negara. Kalau saya jadi Menteri Kesehatan, saya akan lapor ke Presiden, ya minta Presiden ubek-ubek tuh. Itu harus mafia gitu harus dihilangin. Kenapa? Karena itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Bangsa ini mau maju kesehatannya. Sekarang kan kita tahu nih, semua orang mau berobat yang rada sedikit susah aja ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura, ya kan. Ini bukan sesuatu yang
rahasia umum lagi. Semua orang udah tahu, udah biayanya murah, pelayanannya baik, dokternya jujur, kasih tahu yang mestinya bagaimana dilakukan, nggak mempersulit klien atau pasiennya. Itu udah bukan rahasia umum. Nah sekarang presiden udah pernah ngomong, ya kan, mau bikin ini, bikin itu. Mestinya Pak Menterinya itu udah masa-masa terakhir ini lapor ke presiden supaya presidennya obrak-abrik, dirubah aturan itu, ya. Kalau dia nggak mau rubah, mundur jadi menteri, biar masyarakat tahu, oh ternyata ini nggak usah jauh-jauh, masalah perguruan tinggi aja seperti begini. Makanya nggak heran banyak mahasiswa yang sampai dilakukan posma perundungan sampai ada yang meninggal. Nah, mereka yang senior aja begitu, bagaimana yang junior? Jadi memang mesti ada satu gebrakan ya, mudah-mudahan nih ya, siapa tahu nih Pak Prabowo denger gitu ya, dia tahu isu ini harus melakukan pendobrakan. Itu yang mereka yang melakukan itu kalau perlu dimutasi saja. Ya jangan jadi pegang mungkin dari jadi dosen apa atau menjadi pegang perguruan tinggi apa, dimutasi aja, dekannya diturunin aja pangkatnya, biar bisa tahu bahwa orang tuh nggak boleh seperti begitu, harus mendedikasikan dong, ilmunya harus didedikasikan ke masyarakat supaya bangsa ini bisa maju seperti negara-negara lain. Masa sampai harus dikirim ke China? Ya untung China baik mau terima. Kan aduh saya nggak habis pikir. Memalukan Mbak, makasih. Masa di sini nggak mau terbuka, bagaimana? Kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan? Mana? Nggak boleh dong begitu. Orang mau sekolah dokter tuh udah habis biaya banyak juga. Nanti kalau kuliah S1, 2, 3 ke situ aja ada kok, udah buka banyak yang kuliah di situ. Ya, inilah arogansi dari para profesor dokter yang ada di Indonesia. Jadi memang ini yang terjadi gitu loh. Kalau yang kemarin itu yang perundungan itu kan cuma puncaknya gunung es. Itu kalau ke bawahnya itu sudah benar-benar, ya kalau saya bilang itu sudah di luar peri kemanusiaan. Nah, mestinya ini dibabat, tapi gimana ya, itu profesi gitu loh. Jadi mereka memang punya skill yang bagus gitu loh, para profesor ini. Tapi kenapa kok dia menghalangi orang lain kaderisasi yang lebih muda, para juniornya, kecuali anak dan menantunya itu, anak cucunya itu yang masuk jalan tol itu kalau mau BPJS. Jadi memang nggak gampang. Saya tahu ini Menkes ini rada frustasi juga ngelihat situasi di Indonesia ini. Jadi ya kalau memang ini berhasil percontohan ini, udah aja pindah aja dulu semua itu sekolah sana biar ada persaingan lagi. Cuma nanti ya kalau balik lagi pakai aturan yang mana? Kalau pakai aturannya orang Indonesia lagi, nggak dapat lagi dia rekomendasi praktek dari para senior itu. Jadi memang serba salah. Saya cuma berharap tolonglah pakai hati nurani para profesor. Sudah saatnya kaderisasi, sudah saatnya lah kedokteran ini dibuka transparan, dibuka siapapun punya akses yang sama. Terima kasih. Kebetulan anakku udah di wisuda dan bisa kerja dokter spesialis bedah. Jadi kalau bicara dokter spesialis bukan soal menteri banyak ngomong yang lain. Memang gampang sekolah spesialis mau masuk satu disaring tidak diterima, paling-paling 5, 8, 10 kursi satu fakultas. Memang cari orangnya gampang, susah. Jadi ya mungkin ya aturannya harus dilonggarin, mungkin juga harus dirubah semua supaya banyak yang bisa ikut pendidikan spesialis dan jangan terlalu mahal gitu ya, gak gampang. Puji Tuhan lah anak aku udah lolos dan udah kerja di rumah sakit Hermina Damogot itu, bedah itu.
Nggak gampang, itu habis duit nggak banyak, nggak dikit itu. Dan jangkanya panjang. Mungkin yang mau sekolah juga nggak segampang gitu. Mentalitas yang mau sekolah juga harus kenceng, nggak gampang. Biasa nggak gagal itu. Ya begitu aja kira-kira, tapi ya harus dilonggarin lah, digampangin. Kasih tahu Pak Menteri, buka yang banyak gitu. Iya kan, betul ya, kira-kira gitu aja menurut saya. Masalah kedokteran di Indonesia ini itu memang selalu problematik dari dulu. Ya, pertanyaan saya deh, yang suka berobat ke luar negeri deh. Nah, kenapa itu saya tanya? Karena apa? Di sana dokternya sudah pengalaman, alat kesehatan sana memadai. Nah, sedangkan kita di sini Indonesia gimana? Mau menjadi dokter aja, lisensi dokter pun juga mesti bolak-balik sana sini. Aliasnya ya butuh prosesnya nggak tahu berapa lama untuk jadi dokter. Karena saya punya temen juga seorang dokter, dia juga udah pernah cerita juga, wah kalau namanya Indonesia ini kalau namanya mau dapat titel dokter aja pun juga nggak gampang gitu katanya kalau mau jadi dokter spesialis. Gitu ngomongnya. Ya yang palingan itu Pak Menkes ya pesan saya sih ya tolonglah dibenahin dengan baik-baik lah Pak. Gitu. Kayak tadi si Om Jansen ngomong ya itu penyakit di negara Indonesia ini ya virus korupsi. Nah itu yang susah disembuhin. Itu. Saya salut dengan Menkes yang di periode ini ya, Pak Budi Gunadi ini luar biasa. Saya bukannya memuji dalam hal personal, tapi action yang dilakukan beliau ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Menkes sebelumnya, ini saya lihat Pak Budi ini termasuk salah satu yang paling agresif untuk memperbaiki citra dokter. Walaupun beliau sendiri adalah bidangnya bukan medis ya, tapi saya luar biasa sekali apresiasi beliau bisa membongkar hal-hal yang sifatnya itu sangat tabu di kedokteran maupun hierarki kedokteran di Indonesia. Dan dalam hal ini ya seperti kemarin proses bullying, kemudian beliau juga buka secara detail dan lain sebagainya sampai pihak berwajib juga turun tangan. Kemudian dalam hal ini juga pendidikan di Indonesia yang tadi udah Bapak tadi sebutkan itu bahwa sangat sulit sekali menjadi dokter spesialis dan sebagainya, sehingga sepertinya kayak sangat private dan juga tertutup. Nah ini membuat kita tuh sebagai calon-calon pasien itu menjadi berpikir apakah teknologi di kita ini nggak begitu. Makanya Pak Budi ini harus kita dukung terus. Jadi saya salut buat Pak Menkes. Ayo terus Pak Menkes, terutama Pak Budi Gunadi, jalankan timnya ya, majukan kedokteran di Indonesia. Pak Prabowo presiden yang baru ini tetap mempertahankan Pak Budi ya sebagai Menteri Kesehatan supaya dia bisa lebih beres-beres lagi begitu, dan perlu didukung gitu karena peristiwa dokter tuh sampai dibullying sampai meninggal itu ya itu memalukan sekali loh. Gak bisa dengan hanya minta maaf itu harus ada yang dimasukkan penjara itu dokter-dokter itu. Karena sangat memalukan sekali bagi kita semua. Kalau diimport mereka teriak-teriak. Kenapa mereka teriak-teriak nggak boleh import? Karena nggak menghasilkan duit. Yang bagian izin, ini mau izin ke sini, izin ke sana, lo mau praktek di mana, itu semua duit itu. Dan juga pendidikan kedokteran itu duit semua. Ya kan? Jadi masalah sudah keluar duit banyak, hasilnya sudah selesai. Kalau nggak ada duit, penempatannya di ujung kulon, nggak ada di kota. Dan di rumah sakit sekarang mah kalau kita masuk rumah sakit itu bedanya bedanya beda kantong. Kenapa mereka semua ke Penang, Malaysia, Singapura, kualitasnya, harganya jauh? Ya kan? Ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain penempatan, sekarang mau minta izin pembukaan, mau buka praktek aja udah ibaratnya saya ngundang datuk, itu lebih cepat datang, tinggal bakar menyan datang. Kalau ini minta izin ini, ya ampun deh. Ya, jadi ujung-ujungnya tindakan
hukumnya harus tegas, jangan bertele-tele. Kayak itu rektor bilang nggak ada perundungan, itu harus diturunin, bukan dibiarin, ya kan? Dia sendiri mengatakan itu menyesatkan, tidak ada perundungan. Yang kasus di Semarang itu harus dicopot tuh rektor, nggak pakai itu. Ya kan, tidak mempunyai moral, tidak punya etika, dan paling parah tidak punya tanggung jawab. Masa nggak tahu ada perundungan di sekolah? Emangnya dia itu tidur di sekolah nggak pernah perhatikan? Ya dah? Ya itu aja lah, terima kasih. Ini kan menteri aja masih curhat ya kan? Iya. Atasnya menteri kan masih ada presiden. Presiden ngurusin seperti itu, masa nggak bisa ya ceritalah sama presidennya. Nanti presidennya manggil anggota DPR. Ini peraturan yang bikin peraturan di negeri ini kan eksekutif DPR sama presiden diatur. Yang berkuasa di sini bukan dokter, bukan monopoli. Kan kadang-kadang orang takut saingan gitu, udah nyaman. Jadi orang yang baru datang itu nggak boleh, saya aja yang kerja gitu. Lainnya jadi pasien, itu kan mestinya peraturan itu bolak sama presiden sama ketua DPR bikin peraturan yang monopoli itu dihapus. Kewenangan ada di pemerintah, bukan di organisasi. Makasih. Kurangnya katanya dokter paru ya Mbak ya. Saya membicarakan masalah teknisnya BPJS ini. Ini kan BPJS pengobatan untuk spesialis itu susahnya sama sekali. Jangan dengan dalil dokter spesialisnya tidak ada, banyak Mbak. Iya enggak? Itu dokter spesialis kalau kita bayar mahal. Itu kenapa giliran praktek dokter spesialis itu di mana-mana penuh Mbak. Mahal, walaupun mahal orang juga antri. Tapi kadang-kadang giliran di pemerintah BPJS pelayanannya, waduh, mabuk juga kita. Kayaknya kita susah benar ini ketemu dokter spesialis ini kalau di BPJS ini. Itu kembali lagi saya bilang, yang kayak gitu-gitu nggak usah diurusin lah. Itu udah banyak. Ini lah kita udah carut marut lah semuanya kita ini kayak begitu-gituan. Jadi kembali lagi, yang untuk rakyat ini diperhatikan dulu. Rakyat kecil itu ke spesialis itu mereka nggak mampu bayar. Ya enggak? Itu karena mahal. Kenapa giliran praktek itu banyak, bisa cepat kita pelayanannya dokter spesialis ini. Tapi giliran BPJS ini, waduh, kita mesti pasca 1, 2, 3 baru kita ketemu. Kita ketemu juga kita tidak bisa minta dokter Sebejo atau si Iem. Iya enggak? Iya. Maunya mereka, maunya BPJS ditunjuk, nggak tahu dokter spesialisnya bagus atau tidak, kita nggak tahu kan kualitasnya. Jadi kembali lagi, yang kayak gitu-gitu diurusin, nggak usah ngurusin yang kenapa sudah mau habis duduk, kok ngurusin yang kayak gini-ginian. Harusnya begitu duduk, ambil alih semuanya buat kesejahteraan rakyatnya. Jangan udah mau duduk, udah mau habis, finish, kok ada-ada aja, jadi lucu-lucuan. Kembali lagi saya bilang, jadi kalau mau di teknis BPJS itu dilepaskan saja semuanya. Kembali lagi saya bilang, kasihan kalau orang lansia, bagaimana pengobatan kalau mereka diprosedurkan pas ke 1, 2, 3. Iya enggak? Tidak ada saudaranya, tidak ada sanak saudara. Mabuk kita ini. Kasihan, BPJS itu bukannya gratis, mereka bayar. Bayar mereka, jangan dibilang gratis. Kita pengen nggak dapat, justru yang direktur BPJS-nya ini mantap mereka itu. Gajinya sampai ratusan juta. Apa nggak hebat? Ya enggak? Jadi kembali lagi, harusnya Menteri Kesehatan ini mereka perhatikan yang kayak gituan. Yang ini spesialis ini untuk orang mampu sih mereka bayar, mampu mereka nggak akan mereka masuk ke BPJS untuk mengurus bagian spesialis mereka pengobat karena langsung. Kenapa saya bicara gitu? Saya mengalami orang tua saya pensiunan. Kalau untuk obat jalan, waduh. Ya itu tadi kembali saya bilang tadi, mabok. Kita mesti ngikutin prosedur mereka. Kita minta dokter ini, padahal kita sudah lama sama dokter sini, nggak bisa.
Jadi kalau obat jalan kita pakai uang, wah cepet itu ke spesialis. Tapi kalau BPJS kita untuk ini mesti pas ke 1, 2 itu paling BPJS kalau kayak kita pensiunan itu mereka gunakan untuk opnam, mereka masuk IGD itu. Tapi kalau untuk obat jalan, aduh rusak. Obat jalan itu kasihan. Kembali lagi saya bilang, kalau lansia bagaimana, tidak ada sanak saudaranya, mereka berobat akan diperhatikan tidak Mbak. Kasihan mereka itu yang lansia itu, mereka tua-tua datang berobat. Kalau mereka mau ke sana harus dulu katanya paskes dulu. Aduh, miris kita. Makanya berempati lah kepada rakyat dulu yang diutamakan. Jangan rakyat menengah ke atas diperhatikan. Itu menengah ke atas itu mereka udah bisa mengatur dirinya, tahulah bagaimana negara ini, mengelola negara ini. Sangkut-mautnya sekarang ini udah bahaya. Di Indonesia tuh masalahnya birokrasinya aja, Bu. Semua masalah itu, sebenarnya kalau masalah dokter itu nggak kekurangan kalau saya. Kalau di luar negeri pun banyak. Cuman setelah pulang ke sini ke Indonesia, itu banyak birokrasinya. Yang pertama yang kita lihat tuh di ID itu ya, itu di suatu ada kayak negara punya negara sendiri di dalam kedokteran gitu. Banyak yang kalau saya perhatiin sih, yang sekolah dari mana, dari Amerika atau dari mana, pulang ke sini, dia mau ngelamar, itu agak berat sekali, susah. Dan kalau saya lihat ya, di BPJS itu dokter bedah pun sebenarnya masih kurang. Jadi dia ambil yang belajar dari dalam negeri, nah, baru praktek nanti ke ngumumain dokter perumahan RSUD itu ke Cipto atau ke misalnya Jakarta Pusat, Tarakan, itu hanya dokter itu doang, hanya dokter lulusan dari UI atau bagaimana. Tapi kalau lulusan dari luar negeri itu sebenarnya banyak sekali. Itu aja sih, Bu. Makasih, Bu, ya. Baik, terima kasih kembali atas komentarnya, dan mitra bisnis kami cukupkan sampai di sini dulu untuk partisipasinya. Saya Anita Wijaya.